Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semua, sobat-sobatku semua dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Mbah Madi Wirya Sableng Nujubillah Indonesia dalam acara transfer ilmu batin dan pagaran dalam channel Mencari Manfaat. Senang berjumpa lagi bersama sobat-sobatku semua di malam hari ini. Insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai masalah gangguan jin. Baik sobat-sobatku semua, ada beberapa masalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan jin pada manusia. Yang pertama, antara lain yang pertama adalah faktor perbuatan seseorang itu sendiri yang dinamakan karma ataupun welek. Yang kedua, karena guna-guna atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, bisa karena iri, dengki, ataupun juga karena ketidaksukaan. Yang ketiga adalah gangguan jin yang disebabkan oleh keturunan atau garis leluhur. Seperti kita ketahui bahwa jin itu atau makhluk gaib berusia sangat panjang, ratus-ratus bahkan beribu tahun. Baik, kita jelaskan untuk yang pertama, gangguan jin yang disebabkan oleh diri sendiri antara lain adalah karena perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang pertama adalah perbuatan baik. Orang yang melakukan perbuatan baik terus menerus itu bisa juga mengalami gangguan jin, karena dari perbuatan baiknya dia menarik kaum ataupun makhluk dari golongan jin untuk mengikuti dia. Ini adalah gangguan jin baik. Dalam arti jin itu ingin mengikuti seseorang yang punya amalan baik, punya perbuatan baik, punya perilaku baik, dan punya akhlak yang baik. Yang kedua, gangguan jin yang disebabkan karena perilaku yang buruk. Seorang yang melakukan perbuatan buruk berulang-ulang dari kecil sampai besar, dia akan gampang dan mudah mengalami gangguan jin. Seperti contoh adalah seseorang melakukan atau memiliki banyak benda-benda pusaka, tapi dia tidak tahu bagaimana cara merawat, bagaimana cara memperlakukan benda pusaka tersebut, dan tidak tahu apa manfaat dan kegunaan benda pusaka tersebut. Jika jadi sampai dia seseorang itu salah guna dalam menggunakan benda tersebut, sehingga dalam hal ini sering sekali terjadi hal gangguan jin yang disebabkan oleh benda pusaka. Yang fatal adalah dia kena racun ataupun luh dari benda tersebut masuk ke dalam dirinya. Terus gangguan jin yang kedua adalah gangguan jin yang disebabkan karena guna-guna. Gangguan jin yang disebabkan karena guna-guna ini ada beberapa faktor ya, antara lain karena ada iri, mungkin ada dengki, ada ketidaksukaan, ataupun persaingan dagang, persaingan bisnis, ataupun persaingan pacar. Contoh ataupun ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin guna-guna, salah satunya adalah dia sering merasa was-was, susah untuk tenang, pikirannya selalu kacau, sering pelupa, ataupun dia sering merasa tidak enak badan. Yang kedua,
dia sering dalam melakukan sholat, dia sering lupa bacaan sholat, sering lupa rakaat sholat. Terus yang ketiga, dia susah tidur, bahkan kadang tidurnya bisa sampai larut malam, bahkan ada yang sampai setelah adzan subuh, mendengar adzan subuh baru dia mulai ngantuk. Itu beberapa ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin guna-guna. Terus yang ketiga, gangguan jin yang disebabkan karena faktor keturunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa jin itu mempunyai usia yang sangat panjang, sobat-sobat semua, beratus-ratus tahun, bahkan sampai beribu-ribu tahun usianya. Jadi di dalam garis keturunan ini ada dua hal yang sangat penting, sobat-sobat semua. Orang yang mengalami gangguan jin karena faktor keturunan itu, dia sangat menderita karena dia tidak tahu asal muasal penyebab, tapi dia merasakan dan mengalami gangguan jin yang sangat luar biasa. Subhanallah. Gangguan jin yang dikarenakan faktor keturunan ini ada dua pondasi. Yang pertama adalah gangguan jin yang disebabkan karena guna-guna. Orang yang mengguna-guna, dalam arti orang yang mempunyai riwayat atau kakek neneknya, kakek moyangnya disantet atau diguna-guna orang lain, pada saat itu sebidang tanah ataupun rumahnya kena guna-guna, anak, cucu sampai cicit, dia akan merasakan sakit gangguan jin tersebut. Selama guna-guna yang ditanam di rumah itu tidak dibuang, karena sebetulnya saat ditanam guna-guna di rumah atau di pekarangan atau di suatu ladang, di situ jika tidak dibuang atau dipindah sampai anak cucu sampai keturunan, selama jin itu masih hidup di situ, yang menempati rumah atau menempati tanah itu selamanya akan merasa terkena gangguan jin tersebut. Terus yang kedua, faktor gangguan jin yang disebabkan karena keturunan, dikarenakan seorang kakek ataupun mbah buyutnya dulu dia mempunyai hubungan khusus dengan jin, entah itu hubungan asmara, hubungan persekutuan antara manusia dan jin untuk melakukan suatu perjanjian-perjanjian yang saling menguntungkan, ataupun karena dia meminta pertolongan kepada dukun, kepada jin untuk memagari rumahnya dengan jin, untuk menunggui rumahnya dengan jin, ataupun untuk menyuruh jin untuk menunggui tanah ataupun ladangnya. Jadi sampai anak dia, walaupun dia udah meninggal, sang kakeknya udah meninggal, udah yang melakukan perjanjian itu udah meninggal, anaknya, cucunya sampai cicit dan buyutnya itu akan terkena imbas daripada persekutuan yang dilakukan oleh kakek tersebut ataupun simbahnya ataupun garis keturunan dari leluhur. Disinilah dua faktor itu, faktor guna-guna keturunan, faktor persekutuan jin dan manusia keturunan dari simbah buyut ataupun dari leluhur, sangat-sangat membuat keturunannya atau cucu atau anak atau cicitnya sangat menderita jika tidak ditolong dan tidak mendapatkan kekuatan ataupun tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat menderita ya Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan-gangguan jin, sihir, teluh, racun dan santet, flamboyan dan 7 layar serta guna-guna gangguan jin lainnya. Baik sobat-sobatku semua, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara Indonesia, cukup sekian saya rasa pertemuan di malam hari ini. Tetap dukung channel ini, klik subscribe,
bagikan ke teman-teman, sobat-sobat semua, biar semua tahu bahwa di sini ada kita, di sini ada teman, di sini ada sahabat, di sini ada Mbah Madhi Wirya Sableng Nujumbillah Indonesia yang akan mengupas semua permasalahan-permasalahan pelik yang berkaitan dengan jin, sihir, teluh, racun, santet, 7 layar, flamboyan, dan lain-lain. Kita kupas misteri di dalam kehidupan, karena 90%, 50%, 70% kehidupan mengandung makna misteri ilahi. Baik sobat-sobatku semua, sampai di sini dulu. Mungkin apabila ada banyak salah-salah dan kata datangnya dari diri saya sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila ada sedikit satu kata kebaikan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib mengucapkan syukur walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.